Pada video ini, saya akan membahas terkait apa itu software klinik dan apa saja fiturnya sehingga telah terbukti memberikan manfaat pada klinik, apotek, praktik mandiri, khitan center maupun usaha sejenisnya. Yang pertama, software klinik ini adalah sejenis aplikasi yang diinstal pada komputer, kemudian nanti dapat terhubung pada beberapa komputer menggunakan jaringan lokal, misalkan WiFi maupun LAN. Tetapi lebih direkomendasikan menggunakan LAN agar integrasinya jauh lebih stabil. Baik, yang pertama tentunya kita akan membahas terkait dengan data-data master yang ada di software ini. Data-data master bisa kita lihat di menu metadata. Yang pertama adalah data supplier, kemudian data pasien, data obat, daftar jenis tindakan labor atau radiologi, kemudian daftar jenis tindakan beserta harga, termasuk fee dokter dan fee perawat, daftar jenis diagnosa, bisa direkap, ditambah sesuai dengan kebutuhan klinik, yang sudah ada ini sesuai dengan standar ICD-10, data dokter untuk merekap identitas dokter yang akan digunakan di software, data nakes, apakah itu perawat, bidan, apoteker, dan lain sebagainya. Data kamar, ini digunakan untuk klinik rawat inap. Selanjutnya data user untuk memberikan hak akses kepada karyawan kita. Apakah statusnya sebagai admin pendaftaran, sebagai dokter, sebagai farmasi, kasir, maupun superadmin. Superadmin adalah user yang bisa mengakses semua menu. Ini biasanya dipegang oleh owner klinik ataupun direktur klinik. Untuk transaksi, ada beberapa bagian, tentunya mulai dari pendaftaran pasien. Di pendaftaran pasien, jika pasiennya adalah pasien lama, maka kita cukup melakukan pencarian. Pencarian bisa berdasarkan nama pasien, nomor MR, nomor HP, alamat pasien, maupun item-item lainnya. Sedangkan jika pasien baru, maka kita bisa melakukan penginputan data pasien baru secara langsung di form pendaftaran tanpa harus membuka menu metadata, sehingga cara ini dapat mempercepat bagian admin pendaftaran untuk merekap data. Selain itu, di menu pendaftaran pasien saya sudah memberikan inovasi menggunakan teknologi RFID. Tujuannya untuk mempercepat pencarian data pasien. Caranya kita tinggal klik tombol RFID, kemudian kita scan eKTP pasien, secara otomatis data pasien akan ditemukan. Di menu front office juga tersedia menu pembayaran pasien. Tujuannya misalkan di klinik Bapak Ibu nantinya untuk bagian pendaftaran dan bagian pembayaran hanya satu orang, maka bisa sekaligus digunakan oleh satu admin saja. Sedangkan kalau seandainya ingin dipecah, ada bagian admin pendaftaran, ada bagian kasir, juga tidak masalah. Software ini tetap bisa memenuhi kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian di menu front office tersedia menu jadwal temu. Menu ini akan menampilkan seluruh pasien yang sudah janji kontrol atau sunat atau KB selama 1 minggu yang akan datang. Tujuannya tentu agar karyawan kita dapat memberikan informasi atau mengingatkan kembali ke pasien kita bahwasanya ada jadwal kontrol atau janji temu pada tanggal tertentu. Kemudian tersedia juga fitur ulang tahun. Tujuannya tentu untuk meningkatkan loyalitas pasien kepada klinik kita. Kemudian kita bisa memberikan ucapan kepada pasien terkait dengan pasien-pasien yang ulang tahun hari ini. Dengan demikian akan memberikan kesan positif kepada klinik kita bahwasanya kita senantiasa memperhatikan atau setidaknya mengelola data mereka sebaik mungkin, bahkan kita bisa mengetahui kapan mereka ulang tahun. Dan selanjutnya adalah menu back office. Di menu back office ini merupakan menu-menu utama ya. Artinya setelah bagian admin pendaftaran menginput pendaftaran pasien, maka datanya nanti akan masuk ke bagian transaksi rekam medis. Ini biasanya dibuka oleh dokter. Di menu transaksi rekam medis, dokter bisa melihat histori pasien
apakah daftar pemakaian obatnya, vital sign-nya bagaimana, tindakan yang diberikan apa saja, kalau seandainya ada pemeriksaan labor apa-apa saja yang sudah pernah diberikan, diagnosanya apa saja, kemudian juga tersedia fitur odontogram untuk klinik gigi, dan tersedia juga fitur foto. Foto ini nanti bisa mengcapture data secara live ya menggunakan webcam. Di bawah ini kita bisa melihat ada beberapa fitur lainnya, odontogram. Ini adalah histori odontogram. Kemudian tersedia fitur surat. Fitur surat ini sekarang sudah ada sekitar 9 jenis surat. Kemudian fitur foto untuk terkoneksi dengan webcam. Kemudian tersedia juga fitur antrian, bagaimana supaya dokter bisa memanggil pasien melalui form ini. Setelah dokter melihat histori rekam medis pasien, tentunya nanti dokter menginput rekam medis yang baru. Buttonnya ada di sini. Di sebelah kanan kita bisa melihat tombol RM. Tombol RM ini digunakan untuk dokter menginput rekam medis pasien yang baru. Kemudian ada resep untuk menginput resep-resep apa saja yang diberikan kepada pasien tersebut. Nah, data resep yang diinput oleh dokter ini nanti akan masuk ke bagian transaksi rawat jalan, ya. Saya beri namanya TRX Rajal. Ini biasanya dibuka oleh bagian farmasi. Sehingga ketika bagian farmasi memilih pasien, maka secara otomatis resep yang diinput oleh dokter akan muncul di bawah ini. Dengan demikian akan mempermudah bagian farmasi untuk melihat dan mempercepat proses distribusi datanya. Bagian farmasi tahu pasien ini resepnya ini, itu. Sehingga nanti bagian farmasi bisa mempersiapkan obat secara cepat dan memproses form ini. Ini adalah form terakhir ya untuk memproses pasien. Selanjutnya nanti seluruh biaya, baik itu total obat, total tindakan, biaya konsultasi, biaya labor, total racikan, administrasi, dan seluruh totalnya akan muncul secara otomatis di menu pembayaran. Disinilah nanti bagian terakhir karyawan kita memproses pembayaran pasien dan menghasilkan struk sebagai bukti bayar kepada pasien. Selain itu, program juga memiliki transaksi apotek. Ini digunakan apabila konsumen hanya membeli obat, ya, tetapi tidak berobat. Ini layaknya transaksi yang digunakan untuk apotek, yaitu transaksi pembelian obat kemudian selesai. Artinya, dalam satu software sudah bisa untuk semuanya, baik untuk usaha apotek saja, atau usaha praktik dokter dengan apotek, atau usaha klinik dengan apotek, atau usahanya klinik saja, atau usahanya klinik rawat jalan, atau usahanya klinik rawat jalan dan rawat inap, semuanya sudah bisa dikelola menggunakan software ini. Selanjutnya, tersedia juga fitur pembayaran jasa medis. Ini gunanya nanti untuk mempermudah owner berapa jasa medis yang diberikan kepada dokter maupun terhadap nakes, sehingga nanti ini perhitungannya otomatis. Kemudian tersedia fitur laporan ya yang sudah sangat lengkap. Yang pertama adalah fitur penjualan. Fitur ini digunakan untuk melihat daftar transaksi kita hari ini, baik itu transaksi apotek, rawat jalan maupun rawat inap. Artinya seluruh transaksi yang terjadi hari ini akan terekam di form ini. Sedangkan pembayaran ini adalah laporan yang digunakan untuk melihat total uang tunai yang masuk. Ya. Misalkan beberapa hari yang lalu ada pasien yang pembayaran secara kredit, kemudian pelunasannya hari ini, maka dia akan masuk pada form ini, yaitu total uang tunai yang diterima kasir kita hari ini. Selanjutnya tersedia juga beberapa analisis ya, bahkan sangat lengkap. Misalkan analisis penyakit terbanyak, di sini akan menampilkan 15 penyakit terbanyak yang diderita pasien. Bahkan dikelompokkan juga nih, laki-lakinya berapa, wanitanya berapa, dan jumlahnya berapa. Kemudian kita bisa melihat obat terlaris, kita juga bisa melihat nanti usia terbanyak ya. Usia terbanyak, kemudian kita juga bisa melihat pasien baru. Misalkan selama tahun 2023 berapa pasien baru yang ada di klinik kita, juga ada analisa alamat terbanyak. Ini tentu berguna ya untuk marketing Bapak Ibu di klinik, sehingga bisa mengetahui pasien kita ini terbanyak dari kelurahan mana maupun dari kecamatan mana. Dan terakhir adalah analisa pendapatan. Di sini akan ditotal secara otomatis berapa pendapatan Bapak Ibu. Hari ini berapa, esok berapa, semuanya akan terlihat. Ini merupakan akumulasinya. Selanjutnya, di data obat kita bisa memonitoring beragam jenis laporan. Misalkan kita ingin mengetahui stok obat yang kurang dari. Jika kita isikan kurang dari 5, artinya nanti akan muncul daftar obat yang hampir habis.
sehingga dapat membantu memberikan kebijakan obat-obat apa saja harus segera kita pesan kembali. Kemudian ada juga stok lebih dari, ini untuk melihat stok yang tidak laku atau stok yang masih banyak di klinik kita sehingga tidak perlu dilakukan pembelian. Kemudian ada juga expire kurang dari, ini untuk melihat daftar obat yang hampir expire. Jangan sampai obat-obat expire masih ada di klinik kita, tentu akan menyebabkan kerugian atau kekhawatiran nanti akan terjual kepada konsumen atau diberikan kepada konsumen padahal obatnya sudah expire. Nah, kemudian kita juga bisa melihat 90 hari obat tidak terjual. Ini artinya kita bisa mengetahui dalam waktu 90 hari obat apa saja yang tidak terjual. Tentu nanti dapat dijadikan kesimpulan ya, memang obat ini tidak dibutuhkan di lingkungan kita atau obat ini memang tidak laku-laku. Mungkin itu adalah gambarannya secara sekilas dari fitur-fitur yang ada di software klinik. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, maka silakan nanti hubungi melalui YouTube maupun Facebook, sehingga saya akan memberikan penjelasan secara lebih detail terhadap pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan fitur-fitur yang ada di klinik. Pertanyaan terakhir biasanya adalah, berapa jumlah komputer cocok untuk digunakan software ini? Jawabannya tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Kalau seandainya sumber daya manusianya atau perangkat yang tersedia hanya satu, maka tidak masalah. Artinya nanti satu user bisa mengakses seluruh menu, mulai dari pendaftaran pasien, kemudian transaksi rekam medis, rajal, maupun pembayaran. Tetapi kalau seandainya ada dua komputer, maka jauh lebih baik. Akan kita gabung, misalkan bagian pendaftaran pasien merangkap sebagai kasir, sedangkan nanti bagian farmasi ya atau bagian back office merangkap sebagai menginput rekam medis dan resep serta memproses obat. Kalau seandainya 3 komputer, maka jauh lebih baik. Artinya nanti kita pecah lagi. Ya, bagian pendaftaran mengelola menu pendaftaran pasien dan pembayaran. Selanjutnya nanti bagian dokter khusus untuk memproses rekam medis ya, sehingga dokter itu terbantu untuk melihat histori rekam medis pasien, mengimpor resep dan rekam medisnya. Kemudian terakhir nanti ada bagian farmasi yang memproses transaksi rajal. Lagi-lagi kesimpulan adalah tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian paparan ini. Silahkan kalau masih ada pertanyaan hubungi melalui YouTube atau Facebook. Saya kira demikian, terima kasih.